Baik, selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Di sini saya akan kembali membahas soal UAS. Untuk kali ini kita bakal bahas soal UAS algoritma untuk tahun 2023, jadi soal semester 1 ini. Nah, untuk soalnya itu diminta untuk membuat sebuah program yang dapat mengkonversi angka dari integer gitu ya, menjadi terbilang berbahasa Indonesia. Contohnya ketika dia 6, ketika dia maka dia akan terbilang 6 begitu ya, dalam bentuk kata. 11 bakal 11, 17 bakal 17 seperti itu. Nah, oke, jadi ketika kita melakukan soal atau ketika kita menyelesaikan sebuah soal coding itu, hal yang pertama kita lakukan adalah lihat pola gitu ya. Jadi di sini aku udah membuat sebuah pola. Misalkan kita ada angka 2, maka dia akan terbilang 2, cukup sederhana. Ketika ada angka 3, dia akan terbilang 3 gitu ya. 7, dia akan terbilang 7 gitu. Ketika dia 10, dia akan terbilang 10. Ketika 11, dia akan terbilang 11. 17, dia akan 17. 12, dia akan 12. Ketika ada 13, akan 13. Jadi polanya untuk yang di belasan itu dia ada pola pertama untuk 11 dan juga 10 dia spesial ya, karena dia ada polanya sendiri. Tapi ketika 12 dan seterusnya itu dia polanya adalah 7, diambil dari bilangan satuan ini 7, dan juga dilanjutkan dengan belas. Jadi ketika ada angka 12, kita akan mengambil angka 2, kita outputin angka 2, terus kita tambahkan dengan belas kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya ketika dia lebih besar daripada 20, misalkan dia adalah 20, dia adalah 20, 20 ya, 20. Nah, ketika dia 21, dia akan 20, terus ada 1. Jadi polanya adalah ketika dia lebih besar daripada 20, itu kita mengambil angka 2, ya kan? Kita outputin angka 2, kita tambahkan dengan 10. Terus dilanjutkan jika bilangan satuan itu enggak 0, kayak ini 1, kita outputkan bilangan satuannya 1. Nah, misalkan ada 81, kita ambil angka 8-nya, tambahkan 10, terus tambahkan 1 gitu. Nah, untuk mengambil angka puluhan, kita bisa menggunakan operasi div atau pembagian dengan 10 gitu. Jadi ketika di bahasa C++, ketika kita punya bilangan integer dibagi dengan integer, dia akan menghasilkan bilangan integer gitu, tanpa koma. Misalkan di 81, dia akan dibagi 10, dia akan mengambil bilangan terdekatnya. Dia akan mengambil bilangan yang tanpa komanya, bilangan bulatnya. Termasuk juga 89 gitu. Jadi nggak ada pembulatan di sini. Misalkan 89 kita bagi 10, ya dia bakal hasilnya tetap 8. 87 pun gitu. Nah, untuk yang satu kan kita menggunakan operasi modulo atau operasi sisa bagi. Nah, operasi sisa bagi ya dengan 10. Nah, kalau tadi kita cuma mengambil bulatnya, dia mengambil sisanya. Jadi misalkan 8 itu kan dibagi 10, dia habisnya di 80. Ada sisa 1. Nah, maka dia hasilnya adalah 1 di sini, bukan 3 ya. 1. Nah, ketika dia 87 dibagi 10, yang paling dekat adalah 80 untuk habisnya, dan sisanya adalah 7 gitu. Oke. Nah, baik, kita coba aja langsung codingnya ya. Jadi biar gampang, di sini bakal buat array yang isinya adalah terbilang satuan. Jadi kita array dari string, kasih nama terbilang dengan panjangnya adalah 9 gitu ya. Nah, di sini isinya adalah terbilang satuan dengan bahasa Indonesia. Misalkan 1, terus 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan sini 5, 6, 7, 8, dan adalah 9. Tidak koma. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu inputan dulu. Jadi kita perlu ambil inputan dari ininya ya, nilai angkanya itu. Kita kasih tipe data integer, misalnya kasih nama variabelnya input. Kita bisa kasih prompt dulu, misalkan masukkan angka, terus kita in, masukkan ke input gitu. Nah, tapi di sini ada yang pola belum aku bahas teman-teman, yaitu adalah ketika 0. Ketika 0, dia akan kita output 0. Jadi 0 ini bakal spesial karena kita nggak masukkan ke array gitu ya. Ups. Jadi
di sini aku mau cek dulu ketika inputnya itu sama dengan 0. Nah, karena dia 0 ya, jadi kita nggak perlu ngambil pembagiannya dan juga sisa baginya. Langsung aja kita coutin 0 gitu. Nah, selain itu else, baru kita bisa ambil terbilang puluhan ya, kita kasih namanya puluhan. Itu kita bagi dengan 10 jadi input per 10 in satuan, kita dengan input modulo itu diisi pakai persen 10 ini. Oke. Nah, seharusnya kalau misalkan kita out puluhannya aja deh, kita puluhan. Kita out puluhannya. Nanti harusnya udah muncul di teman-teman. Misalkan kita masukkan angka 0 tadi ya, dia bakal outputin 0 sini. Kalau kita masukkan angka 11 gitu ya, jadi akan puluhan ngambil 1 gitu ya, jadi aman di sini. Nah, selanjutnya kita bisa di sini aku mau buat yang spesial dulu, yang nilainya 1 karena polanya agak sedikit terbalik gitu ya. Kalau misalkan di 20 dan seterusnya itu dia ngambil bilangan puluhan ditambahkan dengan puluh. Kalau misalkan di bilangan belasan itu dia ngambil bilangan satuan, misalkan 7 sini ya, 7 dilanjutkan dengan belas gitu. Nah, makanya di sini aku mau ambil ketika puluhan itu dia sama dengan 1 ya, kita cek dulu. Nah, kita cek lagi sekarang satuannya, ketika satuan sama dengan 0 atau nilainya itu adalah 10 gitu ya, kita mau coutin 10 kayak gini. Nah, selain itu di else if satuannya itu sama dengan 1, sini aku mau count 11. Nah, selain itu baru kita bisa pakai polanya teman-teman. Nah, pola yang ini, pola yang mengambil bilangan satuan ditambahkan dengan 11. Nah, karena kita sudah membuat array bilangan terbilang tadi, kita bisa pakai ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa cout kita panggil terbilangnya, variabel terbilang dengan indeksnya adalah kita mau ambil satuan, jadi kita ambil satuan dikurangi 1. Nah, kenapa dikurangi 1? Karena di sini array itu mulai dari 0 ya teman-teman. Jadi untuk terbilang 1 ini dia ada di posisi 0, terbilang 2 dia ada di posisi 1 dan seterusnya. Oke. Jadi di sini dia akan mengambil nilai terbilang dari satuan gitu ya. Misalkan satuannya adalah 1, dia akan ngambil 1 dikurangi 1 atau 0. Jadi dia akan mengambil posisi ke 0 dan seterusnya. Nah, di sini aku mau tambahin belas. Jadi belas. Oke. Nah, terus kita bisa m biar m sekali aja ya teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita jalankan, kita masukkan angka 0, dia masih 0. Kalau misalnya kita masukkan angka 12. Oh, mungkin biar lebih rapi lagi, di sini kita langsung count terbilang. Nah, nanti dia akan dilanjutkan sampai di bawahnya, terbilang 0, misalkan terbilang 10 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini kalau ada 10, kita ada terbilang 10, 17 dia akan terbilang 17 gitu ya, 17 gitu. Nah, jadi kita udah selesai nih untuk yang program bagian belasan. Kita lanjutin untuk yang pola selanjutnya, itu adalah pola puluhan. Nah, sebenarnya untuk pola puluhan dan satuan doang ini dia nggak terlalu beda jauh ya teman-teman. Bedanya adalah yang di puluhan dia ada tambahan 20 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan yang di satuan dia nggak ada 20-nya, jadi langsung manggil satuan aja. Nah, kita bisa membuat solusinya itu dengan seperti ini teman-teman. Kita cek dulu if ketika puluhannya itu dia nggak sama dengan 0, kita bisa count puluhannya. Jadi kita ambil terbilang, indeksnya adalah puluhan min 1, di sini tambah 10 spasi. Nah, sini
Terus kita siap yang satuannya ya teman-teman. Ketika satuannya itu pertama kita perlu mastiin dulu soalnya dia nggak 0 juga. Nah, kalau satuannya 0 sampai 20 di sini dia nggak perlu dicetak ya tuh. Kalau satuannya 0 kasih out, kita ambil terbilang dari satuan dan satu. Aduh, ini apa ya? Nah, ini aja udah selesai teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan kita jalankan, kita masukkan ke angka 12, ini masih 12 ya. Akan kita masukkan angka 43, dia akan terbilang 43. Tapi kalau misalkan kita masukkan 40 aja, dia cuma 40 gitu. Nah, misalkan kita masukkan satuan, misalkan 4 aja, jangan terbilang 4 gitu. Oke, nah jadi logikanya adalah seperti ini teman-teman. Kita pertama ambil dulu angka inputnya, terus kita cek apakah input dia sama dengan 0. Kalau misalkan iya, kita cukup siap 0. Nah, kalau selain itu, kita bisa ambil puluhan dan juga satuannya. Nah, ketika puluhannya dia 1, dia ada nilai belasan atau nilai belasan ya. Nah, tapi ada special case buat yang belasan itu satuannya 0 atau 10. Kita tuliskan 10. Nah, ketika dia udah masuk ke 1 atau sudah masuk ke 11, dia masih belum berpola ya. Karena memang angka 11 itu polanya bukan 11 tapi 11. Gitu. Jadi kita nggak bisa pakai yang ini. Nah, tapi selain itu kita bisa pakai array, ambil terbilang satuan dikurangi 1. Misal satuannya adalah, misalnya kita input 12 ya. Nah, nanti puluhnya dia akan mengambil 1, juga satuan adalah 2. Nah, ketika itu kita ambil terbilang dari indeks 2 dikurangi 1 ke 1. Posisi kedua itu ya. Jadi 0 ini 1. Gitu. Nah, begitu juga untuk yang puluhannya itu enggak sama dengan 1. Gitu. Jadi selain itu kita bisa pakai ini. Oke. Sebenarnya soal tahun ini tuh tahun 2023 itu lebih mudah dipahami ya dibandingkan dengan soal tahun lalu, saya rasa seperti itu. Oke. Nah, terima kasih sudah menonton teman-teman. Mungkin apabila masih ada yang ditanyakan atau saran bisa di komen di bawah. Untuk source code-nya nanti mungkin akan ada di GitHub saya ya. Oke. Terima kasih teman-teman.